Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi kita sudah dengarkan uraian tentang bagaimana kejayaan Islam di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diuraikan baik oleh Al-Habib Abdullah Al-Jufri dan juga oleh Al-Habib Hussein bin Hamil Al-Attas, guru kita. Bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang pernah dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mau mengetahui atau kita mau mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam 30 juz itu, secara garis besarnya itu berisi tentang yang pertama tentang ayat-ayat tauhid. Ayat-ayat yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat-ayat yang berbicara tentang al-ma'ad, tentang hari kembali kita, tentang akhirat. Di sana berbicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan, adanya hisab, adanya surga dan neraka. Ada juga ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, ayat-ayat kauniyah yang disebut. Itu banyak ayat-ayat kauniyah ini yang berbicara tentang alam semesta. Bicara tentang langit, bumi, planet-planet, tumbuh-tumbuhan, kehidupan manusia dan juga kehidupan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ayatnya lebih dari 1000 ayat sebenarnya. Kemudian ada lagi ayat-ayat hukum. Ayat yang berbicara tentang hukum, tentang sholat, tentang bersuci, tentang puasa, Ini ayat-ayatnya enggak lebih dari 400 ayat. Kemudian ada lagi ayat-ayat al-mawa'idhiyah. Ayat-ayat yang berisi hikmah, nasihat-nasihat. Jangan kalian melakukan ini, hendaklah kalian melakukan itu nasihat-nasihat. Dan juga ada di sana ayat-ayat yang berisikan cerita umat-umat yang terdahulu atau ayat-ayat al-qasas. Ayat-ayat tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Allah perintahkan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kisah-kisah umat-umat terdahulu agar supaya mereka mau berpikir, mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Nah, ini tema kita hari ini adalah menceritakan tentang bagaimana kejayaan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari bagaimana kita mengambil ibrah,
mengambil pelajaran dari kesuksesan tersebut. Untuk itu ya saya ingin mengajak kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath kita baca nanti sama-sama, yaitu ayat 1 sampai 3. Kemudian kita baca surat An-Nasr. Ya, ini tentu sudah hafal ya ayat-ayat pendek. Jadi ini sebagai final, artinya akhir dari cerita perjuangan Rasulullah SAW. Jadi biasanya film suka diceritakan akhirnya gimana gitu, ya, kemenangan, kejayaan Islam. Seperti juga film Ar-Risalah yang menceritakan perjuangan Nabi. Ya, awal kisahnya itu yang ditampilkan adalah bagaimana ada 3 penunggang kuda yang asalnya bersatu jalan ya dengan kencang, kemudian di satu tempat mereka berpencar. Ini adalah para utusan Nabi kita Muhammad SAW. Yang satu ada yang dikirim ke Mesir, yang satu ada yang dikirim ke Romawi, yang satu lagi ada yang dikirim ke Persia. Ya, bisa lihat lagi itu film, itu bagus sekali ya, film Ar-Risalah, The Message ya. Nah ini juga saya ingin awali uraian kita ini dengan ayat yang merupakan ending atau ayat sebagai ayat-ayat terakhir menjelang kemenangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah suratul Fath. Sebelum itu marilah kita baca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita ya di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, ujub, kibir, hasad, riya dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru-guru kita, terutama Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas dan Habib Abdullah bin Idrus Al-Jufri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam sehat walafiat dan keberkahan, keistiqomahan senantiasa membimbing kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ini di surat Al-Fatah ya, inna fatahna laka fatham mubina. Ini adalah surat bisyarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita gembira atas kemenangan yang akan diraih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang nyata. Ini dalam bentuk fi'il madhi, menunjukkan kepastian bahwasanya Rasulullah setelah turunnya ayat ini akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Ini ayat turun sekitar tahun ke-6 dari hijrah. Artinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang berdakwah selama berapa tahun, Ibu? Ini tahun ke-6 Hijriah. Berarti Rasulullah sudah berjuang selama 19 tahun. Karena Rasulullah di Mekah 13 tahun, ya. Kemudian ini hijrah ke Madinah. Nah, ini tahun ke-6 Hijriah. Turun sekitar tahun ke-6 Hijriah, yaitu berarti sudah 19 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Jadi kemenangan itu didapati bukan dengan sekonyong-konyong. Ya, bukan dengan tanpa perjuangan, tanpa usaha. Ini Rasulullah loh. Ini Rasulullah dan generasi terbaik dari umat ini. Ya, bukankah Rasulullah adalah manusia yang paling mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang doanya mustajab? Kenapa? Ya, enggak langsung saja diberikan kemenangan. Kenapa mesti menunggu sampai 19 tahun baru Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan ini? Ini adalah pelajaran bagi kita. Jadi kalau menggapai sesuatu, kita harus berjuang, kita harus bersabar dalam perjuangan tersebut. Selama di Mekah begitu dahsyatnya gangguan, intimidasi, bahkan siksaan-siksaan terhadap kaum mukminin, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di depan Ka'bah, ada yang menaruh kotoran unta di atas kepalanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada waktu yang lain ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan kemenangan Allah ini bakal terjadi? Rasulullah perintahkan untuk sabar. Sungguhnya orang-orang terdahulu diazab lebih dahsyat dari kita, mereka bersabar. Rasulullah perintahkan untuk bersabar, karena bersabar ini adalah kunci daripada kesuksesan. Ini ketika di Mekah sampai Rasulullah SAW hijrah di Madinah, karena mereka merencanakan ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita ingat bagaimana Rasulullah SAW tetap teguh, karena ini adalah keyakinan bahwasanya apa yang dijalani ini adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijalani adalah sesuai dengan keridhaan Allah. Rasulullah yakin bahwasanya ini akan berhasil. Sampai ada suatu cerita bagaimana ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah,
dari Mekah menuju Madinah ini sebenarnya sebelumnya sudah direncanakan Rasulullah akan dibunuh, dan cara membunuhnya juga bagaimana para kufar Quraisy mengumpulkan pemuda-pemuda, 40 pemuda dari 40 kabilah, agar supaya nanti kabilahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kabilah Quraisy, tidak bisa menuntut balas kepada si pembunuh tersebut, karena ini adalah keroyokan, ya, mau membunuh dipilih dari berbagai kabilah. Ini taktik mereka. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berusaha membuat tipu daya, membuat makar, tapi Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas, ya, tipu daya mereka. Akhirnya Rasulullah SAW keluar, ya, dari rumahnya dengan memerintahkan terlebih dahulu Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Kemudian sebelum itu dipesankan kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan amanah-amanah yang orang-orang kufar Mekah menitipkan kepada Nabi. Jadi Rasulullah SAW walaupun dimusuhi dalam dakwanya, tapi mereka tetap percaya sama Rasulullah. Ya, banyak barang-barang mereka itu nitip kepada Rasulullah SAW karena mereka tahu Rasulullah adalah orang-orang yang paling jujur. Sehingga ketika Rasul hijrah, Rasul pesan kepada Sayyidina Ali, suruh nih kembalikan, ini titipannya Fulan, ini titip Fulan, kembalikan. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW hijrah. Ya. Singkat cerita, di perjalanan, ya, karena orang kafir ternyata gagal dalam misi mereka untuk membunuh Rasul ketika Rasulullah mau keluar dari rumahnya, ya, mau sholat gitu, mau sholat subuh. Gagal ini kan, bahkan mereka semua 40 pemuda tertidur, ya, pada saat Rasulullah lewat. Ada yang riwayat mengatakan Rasulullah bacakan, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun. Bahkan Rasulullah SAW ambil pasir, kepala salah satu di atas kepalanya ditaruhin pasir satu-satu. Ini menunjukkan kalau Rasulullah mau jahat bisa nggak dibunuh mereka semua? Ya, bisa aja. Kan mereka mau bunuh Rasul. Ya, kalau Rasulullah mau tidak ada rasa rahmah, ya bisa aja mereka dibunuh. Ya, mereka mau bunuh Rasul kok, gitu ya. Udah siap dengan pedang masing-masing. Tapi ini menunjukkan bagaimana, ya, kalau Rasulullah mau buat jahat mereka bisa saja seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar kemudian hijrah. Ya, karena kegagalan ini kemudian kufar Quraisy mengumumkan siapa saja yang menemukan Rasulullah SAW baik hidup atau mati, ya, yang menangkap Rasulullah atau yang bisa membunuh Rasulullah SAW, itu dia akan mendapatkan 100 onta dan 100 kuda. Ini hadiah besar. Ketika di perjalanan ternyata, ya, perjalanannya tidak jalan umum, ya, jalannya jalan istilah kalau sekarang jalan alternatif atau jalan tikus gitu ya. Arti jalan bukan jalan raya yang umum. Kalau jalan raya yang umum bisa ketahuan, tapi zigzag begitu. Nah, tapi ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Dia dengar ada sayembara ini, ada hadiah yang begitu besar. Dia ingin, ya, mendapatkan hadiah tersebut. Dicari, dia pintar cari jejak. Ternyata dia lihat ada 2 itu titik jauh, ya, di padang pasir, dikejar terus. Setelah udah dekat ternyata benar ini Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi ketika kudanya sudah dekat, ambles kudanya ke pasir, jatuh dia. Bangun lagi, ya, bangunin kudanya, kejar lagi. Ketika sudah dekat lagi, amblas lagi. Sampai 3 kali, yang ketiganya amblas nggak bisa bangun sama sekali. Akhirnya dia nggak tahu, wah ini bukan hal yang
kebetulan ini. Akhirnya dia minta maaf kepada Rasulullah, ya, dan dia berjanji tidak akan mengejar lagi, ya. Dan disebutkan, diriwayatkan langsung dia beriman kepada Nabi. Nabi SAW, ya, kemudian menjanjikan kepada Suraqah, nanti kamu akan saya berikan gelangnya Kaisar Persia, gelang emasnya. Padahal Rasulullah pada waktu itu lagi dikejar-kejar. Tapi karena ini bagian dari, ya, mukjizat, ya, atau apa yang diberikan, diwahyukan kepada Allah, kepada Nabi, dan ini juga bagian dari bagaimana keyakinan Nabi bahwasanya perjuangannya ini karena perjuangannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, pasti akan berhasil, seperti itu. Sampai Rasulullah janjikan, ya, Suraqah nanti akan diberikan gelang emas Kaisar Persia. Ini kejadian kemudian, ya, setelah Rasulullah meninggal, zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi Amirul Mukminin, ya, dan pada saat itu dikalahkan Persia, langsung diambil itu, ya, gelangnya diberikan, dicari mana Suraqah yang dulu dijanjikan oleh Nabi, kemudian diberikan gelang emas tersebut. Artinya diberikan janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ini, inna fatahna laka fatham mubina, sungguhnya kami memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Ini dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan taukid, artinya penegasan yang pasti. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Lamnya ini disebut lamul aqibah, ya, yang berdampak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengampuni dosa kamu ma taqaddama, apa yang telah lalu maupun yang kemudian, ya. Ini pengertian dosa bukan berarti Rasulullah SAW berdosa, ya. Ini perbuatan-perbuatan yang kurang pas saja yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi orang-orang yang mulia itu udah dianggap sebagai suatu dosa. Atau juga, ya, perbuatan-perbuatan baik Rasulullah SAW, dakwah Nabi kita Muhammad SAW, ya, terhadap orang-orang kafir, orang kafir menganggapnya itu adalah perbuatan dosa, ya. Nah itu, ya, dengan kemenangan yang Allah berikan, Allah hapuskan itu semua. Artinya akan menjadi jelas bagi orang-orang yang kafir apa yang dilakukan oleh Nabi adalah itu merupakan kebenaran, ya, bukan merupakan suatu kesalahan, ya. Atau secara umum, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini menyatakan kemaksumannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sudah mengampuni dosa-dosa Nabi, ya, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau, ya, dan selalu membimbing engkau ke jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah memberikan kemenangan kepada kamu dengan kemenangan yang nyata. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath. Dalam surah An-Nasr ini turunnya, ya, setahun atau 2 tahun kemudian, ya. Dalam firman yang pendek ini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dari Allah, wal fath, dan artinya kota Mekah sudah direbut atau sudah terbuka, ya, kemenangan Islam, ya, dari sejak perjanjian Hudaibiyah, di mana
orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu menyaksikan orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Jadi setelah tahun ke-6 ini ya, diadakan perjanjian gencatan senjata antara Rasulullah dengan kufar Quraisy. Yaitu kejadiannya setelah turun ayat surat Al-Fatah ini, Rasulullah SAW langsung ya ingin berumroh ke Mekah dari Madinah ini. Ingin berumroh ke Mekah dengan membawa waktu itu sekitar 1.500-an, 1.400 atau 1.500 jamaahnya, ya, sahabat-sahabat Nabi. Berangkat dari Madinah, ya, dari Dzulhulaifah sudah siap dengan pakaian ihram, ya, karena tujuannya bukan mau perang, tujuannya untuk umroh, maka ya enggak bawa peralatan perang, enggak bawa baju besi, enggak bawa pedang, ya, paling bawa pedang pendek itu yang buat nyembelih hewan atau untuk keperluan di perjalanan seperti itu. Jadi sama sekali karena memang tujuannya untuk umroh. Berjalan dari Madinah ya, sampai mendekati kota Mekah yang disebut Hudaybiyah, di daerah Hudaybiyah. Nah, istirahat di situ. Ini kira-kira 20 km lagi sudah mau nyampe ke Mekah. Ini sudah berjalan Mekah ke Madinah itu sekitar 450 km jauhnya ya. Dari mana? Dari sini kemana? Mendekati Surabaya ya. Itu sudah berjalan siang malam itu ya. Udah kira-kira 430 km ditempuh. Tinggal 20 km lagi istirahat. Ya, walaupun di perjalanan juga banyak istirahat. Tapi di sini peristirahat terakhir ya, sebelum masuk ke kota Mekah, Rasulullah kirim dulu utusan. Kirim utusan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Utsman dikirim. Maksudnya ingin memberitahukan ya tentang tujuan Nabi dan para sahabatnya masuk kota Mekah, yaitu untuk berumroh, bukan untuk berperang. Tahu-tahu setelah kirim utusan ternyata Sayyidina Utsman gak balik-balik. Waduh, kemudian ada desas-desus katanya Sayyidina Utsman dibunuh. Nah, kalau ini utusan dibunuh, ini tradisi ya, zaman dahulu maupun zaman sekarang itu berarti menyatakan perang itu. Kalau duta ya, seorang utusan dibunuh oleh satu negara, itu berarti menyatakan perang itu negara itu. Ya. Nah, ini juga seperti itu, goncang kaum muslimin. Kemudian Rasulullah kumpulkan mereka, akhirnya dibaiat satu-satu. Kepada Nabi mereka melakukan baiat yang disebut dengan baiatur ridwan. Ya, menyatakan sumpah setia untuk membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Wah, melihat ini bagaimana umat Islam walaupun enggak bawa senjata tapi tetap solid, tetap kuat, tetap bersatu. Ini gentar kufar Quraisy yang mereka memiliki persenjataan lengkap, memiliki kekuatan, dekat dengan daerah mereka sendiri, tapi mereka gentar. Dan ini pengaruh bagaimana kesatuan dan persatuan seperti yang Ustaz Husain tadi katakan. Rasulullah itu ya menyampaikan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat tauhid ini juga adalah ya sekaligus tauhidul kalimah, menyatukan persatuan umat. Dan persatuan ini tidak bisa dicapai kecuali dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau kita berpegang teguh dengan yang lainnya, yang jadi rujukan kita kitab-kitab yang lain, kitab apapun itu, enggak akan terjadi persatuan. Sebab Allah sudah nyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai.
Jadi kalau mau tidak bercerai-berai kaum muslimin seperti sekarang, kuncinya adalah harus berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim kata Nabi adalah huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Al-Qur'an adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat yang menghubungkan kita dengan Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Kita ini ya, yang menghubungkannya adalah Al-Qur'anul Karim itu. Kalau mau bersatu yaitu dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu kenapa kita selalu ya menjelaskan, menerangkan semampu kita ya tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Karena kita ingin ya ini selalu menjadi rujukan kaum muslimin agar supaya kaum muslimin ini bisa bersatu. Nah itu bagaimana pengaruh kekuatan ini, persatuan ini bisa menggentarkan orang-orang musyrik. Akhirnya kemudian mereka mengutus utusan yang bernama Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr. Dari jauh aja Rasulullah udah lihat Suhail bin Amr ini, wah mereka enggak mau perang, mereka mau berdialog, berdiplomasi, ya, mau berunding. Karena yang dikirim adalah seorang diplomat. Kalau andai kata yang dikirim itu misalnya Khalid bin Walid, panglima perang, wah ini berarti mau perang ini. Ya, ternyata benar setelah Suhail bin Amr datang, terjadilah dialog, akhirnya terjadilah kesepakatan, kemudian ditulislah suatu perjanjian gencatan senjata. Walaupun dalam perjanjian itu isinya berat sebelah, ya, banyak menguntungkan orang kufar Quraisy, ya secara zahirnya seperti itu. Ya, secara zahirnya kayaknya banyak menguntungkan mereka. Sebab yang pertama diantaranya katanya Nabi nggak boleh melaksanakan umroh pada tahun itu. Jadi yang sudah jalan 430 km ini suruh balik lagi ke Madinah. Boleh umroh nanti tahun depan. Itu pun dikasih waktu cuma 3 hari di Mekah. Ini kan berat sebelah ini, menguntungkan kufar Quraisy, artinya menyusahkan kaum muslimin, suruh balik lagi. Kemudian juga ya disepakati gencatan senjata selama 10 tahun, tidak ada peperangan. Ya, ini menguntungkan dua belah pihak, sebenarnya menguntungkan buat Nabi ya. Kemudian kalau ada orang mukmin yang murtad dari Madinah mau balik ke Mekah, jangan dihalangin. Sebaliknya kalau ada orang dari Mekah mau beriman mau bergabung ya, dengan Nabi, itu nggak boleh. Ini kan berat sebelah seperti itu. Tapi Rasulullah SAW tetap sepakati perjanjian ini ya, dan artinya di tanda tanginilah, artinya disepakati perjanjian ini. Kemudian Rasulullah balik ke Madinah, dan ketika baliklah turun surat Al-Fatih ini. Ya. Idza jaa nasrullah tadi ya, surat itu. Nah, kemudian ketika balik banyak para sahabat menggerutu gitu. Artinya kenapa kok perjanjiannya seberat sebelah ini? Tapi ternyata ya perjanjian ini menguntungkan kaum muslimin. Setelah itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke Islam. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka banyaklah bertasbih ya, dan dengan memohon ampun kepada Tuhan. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadinya kemudian setelah itu bagaimana ya, kaum muslimin menjadi jaya ya, ini setelah perjuangan yang panjang, perjuangan ya, yang didasari keimanan yang kuat ya, keyakinan yang kuat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, juga
iringi dengan kesabaran di dalam perjuangan tersebut, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan ini. Inilah yang harusnya kita jadikan pelajaran, bukan hanya kita menggembar-gemborkan, oh ini sekarang tahun kejayaan Islam, tapi berjuangnya tidak, ya. Usahanya tidak ada. Kaum muslimin satu sama lain masing saling gontok-gontokan. Bagaimana mau datang Nasrullah? Bagaimana mau datang pertolongan dari Allah kalau kita saja tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuq kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم هدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.